Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini adalah materi terakhir di kelas 11, yaitu sistem koloid. Nah, ini nih, ada pertanyaan. Tahukah kamu mengapa pada siang hari ruangan yang tidak terkena cahaya matahari langsung tampak terang? Lalu, peristiwa yang kedua ada pula mengapa biskuit di dalam kaleng tetap kering walaupun telah disimpan lama? Kira-kira zat apakah yang ditambahkan ke dalam kaleng tersebut? Nah, dua peristiwa di atas ini merupakan salah satu fenomena adanya sistem koloid. Next, ini ada pula contoh-contoh fenomena koloid yang ada di kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat di sini ada agar-agar, terus selanjutnya itu ada asap ya yang sering terjadi di jalan-jalan. Lalu ada susu, lalu ada kabut yang biasa terjadi di pagi hari dan juga ada cat. Nah, ini merupakan fenomena koloid. Nah, ini ada peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada pengertian dari koloid itu sendiri, lalu kita akan bahas pula sifat-sifat koloid, yang dimana ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dan dialisis. Lalu juga ada pembuatan koloid yang ada dengan cara dispersi dan kondensasi, lalu ada aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mulai bahasan yang pertama, yaitu komponen-komponen pengertian sistem koloid. Jadi apa sih yang dimaksud dengan koloid itu? Koloid adalah partikel yang terdispersi dalam suatu medium pendispersi dari zat lain. Nah, berdasarkan ukuran partikel ini, sistem koloid ini berada di antara suspensi kasar dan larutan sejati. Partikel koloid disebut sebagai fase terdispersi dan mediumnya itu disebut sebagai medium pendispersi. Jadi kalau kita ibaratkan ya kayak larutan, jadi fase terdispersinya itu seperti zat terlarutnya gitu ya. Sedangkan medium pendispersinya itu seperti pelarutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana sih cara membedakan antara koloid dengan larutan sejati? Di sini tuh ada contoh koloid dengan larutan sejati ya. Mana koloid itu nih, yang ini nih, susu. Sedangkan ini air. Baik, kita lihat. Di sini ada tabel perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan juga suspensi. Di sini ada variabel yang kita lihat. Yang pertama yaitu ada ukuran partikel. Jadi, untuk larutan sejati, ukuran partikelnya itu 10 pangkat min 8 cm sampai 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan untuk koloid, itu ukuran partikelnya 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 4 cm. Sedangkan suspensi kasar, yaitu 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 1 cm. Berarti dapat kita ketahui ya bahwa partikel yang paling besar itu suspensi nih, suspensi kasar. Sedangkan yang paling kecil itu adalah larutan sejati. Dan sistem koloid itu berada di antara keduanya, di antara larutan sejati dan suspensi kasar. Lalu jika kita melihat variabel fase campurannya, larutan sejati itu hanya terdiri dari satu fasa. Sistem koloid pun juga sama, satu fasa. Sedangkan suspensi itu polifasa, berarti banyak ya fasanya, bisa 2, bisa 3, begitu. Lalu, untuk variabel yang penembusan oleh cahaya, jika larutan sejati itu transparan, sistem koloid itu tidak transparan, sedangkan suspensi kasar itu tidak bisa ditembus oleh cahaya. Lalu, untuk yang variabel penyaringan, untuk yang larutan sejati itu tidak terpisahkan, untuk yang sistem koloid itu juga tidak terpisahkan, artinya itu untuk larutan sejati dan sistem koloid itu tidak bisa dipisahkan melalui penyaringan, tidak bisa disaring. Sedangkan untuk yang
suspensi kasar dia terpisahkan, artinya dia dapat dipisahkan melalui penyaringan. Oke, variabel yang terakhir yaitu ada kestabilan larutan. Untuk yang larutan sejati itu sangat stabil, sedangkan sistem koloid kestabilannya itu beragam dan suspensi kasar itu tidak stabil. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penggolongan sistem koloid. Ini kita lihat ya, berarti ada zat terdispersi, berarti ini yang larut sama aja ya. Ini medium pendispersi, ini ibaratnya itu seperti pelarutnya. Nah, ini tuh ada wujud koloidnya, dan ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, ini misalkan zat terlarutnya gas, dan medium pendispersinya itu cair, berarti ini disebutnya itu busa. Jadi ada gas di dalam medium cair. Contohnya ini ada busa sabun dan juga krim kocok. Lalu untuk zat terdispersi gasnya lagi ada yang terlarut dalam medium pendispersinya yang padat. Nah, karena ini padat, maka disebutnya busa padat. Contohnya itu ada styrofoam dan karet busa. Lalu, zat terdispersinya ini cair di dalam medium pendispersi gas. Itu namanya wujud koloidnya itu aerosol. Ingat ya, kalau misalkan medium pendispersinya itu gas, itu disebutnya aerosol. Karena ini zat terdispersinya cair, maka disebutnya aerosol cair. Contohnya ada apa? Contohnya itu ada kabut, ada awan, lalu ada aerosol, dan juga ada spray. Lalu ada zat terdispersinya cair di dalam mediumnya juga cair, disebutnya itu emulsi. Ingat, kalau medium pendispersinya cair, maka disebutnya itu emulsi. Oke. Contohnya itu ada susu cair, ada coklat cair, dan ada saus. Selanjutnya ada zat terdispersinya cair di dalam medium padat. Ini wujud koloidnya itu emulsi. Emulsi karena dia mediumnya padat, jadi emulsi padat. Contohnya ada keju, mentega, dan juga jelly. Nah, ini untuk yang zat terdispersinya padat, di dalam gas, nih, seperti yang ini ya, sama ya, yang tadi, kalau misalnya medium pendispersinya gas, maka disebutnya aerosol. Karena zat terdispersinya itu padat, maka disebutnya aerosol padat. Contohnya itu ada asap dan juga debu. Ini untuk yang medium pendispersinya cair, dan zat terdispersinya itu padat, disebutnya itu sol. Contohnya ada cat, selai, dan gelatin. Lalu jika ada zat terdispersinya padat di dalam medium yang padat juga disebutnya sol padat. Contohnya ada kaca rubi dan obat-obatan. Nah, ini merupakan penggolongan sistem koloid ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Masuk ke dalam golongan koloid apa sih? Gambar di atas, coba kalian jawab ya. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Nah, yang pertama yaitu ada efek Tyndall. Ini merupakan sifat efek Tyndall cahaya berarti akan dihamburkan oleh partikel koloid dengan adanya interaksi. Jadi partikel koloid ini jika dikenai cahaya, dia dapat menghamburkan cahaya. Sedangkan yang larutan itu tidak mengalami interaksi. Nah, ini ada contohnya nih. Ada gambar A yaitu larutan gula, B itu larutan susu, dan C itu larutan kopi. Yang mana kita tahu bahwa gambar A yang larutan gula ini merupakan termasuk larutan sejati. Sedangkan yang B larutan susu itu termasuk koloid. Sedangkan yang C larutan kopi itu termasuknya suspensi. Nah, ini ada penjelasannya ya, bahwa pada gambar A itu seluruh cahaya yang diberikan dilewatkan oleh partikel larutan sejati. Sedangkan yang B itu tuh cahaya mengalami penghamburan oleh partikel-partikel koloid.
Sedangkan yang C itu seluruh cahaya tertahan karena sinar tidak dapat melewati suspensi. Karena tadi ya ukuran suspensi kan yang paling besar. Jadi ketika ada cahaya yang dilewatkan itu tidak dapat menembus suspensi tersebut. Lalu sifat yang kedua itu ada gerak Brown. Jadi partikel koloid bergerak terus-menerus secara acak menurut jalan yang zigzag. Nah, gerakan acak partikel koloid dalam suatu medium ini disebut gerak Brown. Jadi ini geraknya acak ya. Jadi di sini partikel koloid itu saling menumbuk satu sama lain. Dan ini tuh polanya zigzag. Lalu sifat selanjutnya itu ada absorpsi. Itu zat-zat yang terdispersi dalam sistem koloid dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya yang menimbulkan gaya van der Waals, bahkan ikatan valensi yang dapat mengikat partikel-partikel zat asing. Nah, gejala penempelan zat asing ini nih, zat asing pada permukaan koloid, nah itu yang dinamakan adsorpsi. Nah, ini tuh contohnya di penggunaan deodoran, lalu juga penggunaan obat sakit perut, yaitu norit. Oke, untuk sifat koloid selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Diah. Yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi itu adalah penggumpalan partikel koloid karena penambahan suatu elektrolit atau pelucutan muatan partikel koloid. Nah, bisa dilihat nih di gambar nih. Di sini ada suatu larutan yang di dalamnya itu ada suatu zat nih. Kita tambahin nih agen koagulannya ya, atau koagulan agennya gitu. Kita dimasukkan. Nah, ternyata ketika dimasukkan suatu zat elektrolit atau agen koagulasi atau ya. Nah, di sini nanti akan terjadi si agennya itu akan mengikat zat-zat yang di sini nih, yang lingkaran biru. Nanti diikat lama kelamaan dia akan menggumpal di bawah. Itu koagulasi. Jadi koagulasi adalah penggumpalan gitu ya partikel koloid karena penambahan suatu elektrolit gitu. Oke, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan dialisis. Dialisis adalah suatu teknik nih pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Nah, teknik dialisis itu biasanya digunakan untuk memisahkan tepung tapioka dari ion-ion sianida yang terkandung dalam singkong. Begitu. Jadi ini mah bisa dilihat nih dari gambar nih. Di sini ada suatu wadah yang berisi air gitu ya. Nah, di sini ada dikasih suatu penyaring atau membran ya. Di sini yang dipakai adalah membran semi permeable. Jadi di sini tuh hanya nanti di situ airnya akan memisah dengan si zat-zatnya itu. Nanti si airnya akan mengikat zat-zat yang lebih kecil. Jadi nanti di dalam misalkan ini tepung ya, maka nanti di dalam tepung itu hanya ada tepungnya saja gitu, tidak ada ion-ion sianida lagi, seperti itu dialisis tuh. Jadi dia ini tuh teknik pemurnian gitu ya koloid yang berdasarkan perbedaan ukuran partikel-partikelnya. Nanti untuk pemisahannya biasanya digunakan suatu penyaring atau suatu membran. Yang bisa digunakan itu adalah membran semi permeable. Itu ini untuk dialisis ya. Lanjut, ini juga ada yang namanya elektroforesis. Apa sih elektroforesis? Elektroforesis adalah pergerakan partikel nih terdispersi secara relatif terhadap medium terdispersi karena pengaruh medan listrik. Jadi ini tuh suatu pergerakan partikel terdispersi secara relatif terhadap medium pendispersi karena pengaruh medan listrik. Di sini itu berarti pada proses elektroforesis di sini tuh digunakan suatu medan listrik gitu untuk memisahkan antara koloid-koloidnya gitu. Nanti misalkan ada satu koloid, nanti dilihat itu zat-zat yang ada di dalam koloid itu apakah dia termasuk ke dalam ion positif atau ion negatif seperti itu. Ini untuk elektroforesisnya. Selanjutnya ada pembuatan koloid. Nah, ini ada bagaimana nih cara pembuatan koloid. Ternyata ada dua metode dalam pembuatan koloid, yaitu pertama ada metode dispersi, yang kedua ada metode kondensasi. Kita bisa lihat ya. Nah, tuh. Koloid ada yang berdasarkan partikel berukuran larutan sama partikel berukuran suspensi ya. Kalau itu ada yang partikel berukuran larutan, ada partikel berukuran suspensi. Dan untuk metodenya ada metode dispersi sama metode kondensasi. Selanjutnya, untuk metode dispersi sendiri tuh
apa? Yaitu adalah pemecahan partikel-partikel besar menjadi partikel berukuran lebih kecil. Jadi ada suatu partikel yang besar dengan cara metode dispersi biasanya nanti akan merubah ukurannya itu menjadi lebih kecil atau sama dengan ukuran koloidnya gitu ya. Gitu. Nah, ada 4 cara untuk metode dispersi sendiri, yaitu ada cara mekanik, cara busur listrik Burdick, dan cara homogenesis dan cara peptisasi. Oke. Kita mulai dari cara mekanik dulu ya. Nah, cara mekanik adalah biasanya tuh zat-zat yang berukuran besar tuh nanti direduksi nih menjadi partikel yang berukuran koloid melalui penggilingan, pengadukan, penumbukan, dan penggerusan. Itu kan berarti kan secara mekanik ya. Kayak gitu. Contohnya adalah pada cat tembok gitu. Untuk warna-warnanya kan biasanya ada penggilingan, pengadukan, penumbukan, dan penggerusan gitu. Dia tuh ngubah suatu ukuran zat menjadi partikel yang berukuran koloid dengan cara penggilingan, pengadukan, penumbukan, dan penggerusan. Kayak gitu. Itu cara mekanik. Sedangkan contohnya di sini ada cat tembok. Yang kedua itu ada cara busur listrik Burdick. Nah, pertama caranya kayak gimana? Pertama itu arus listrik nih dialirkan melalui 2 buah elektroda logam atau bahan terdispersinya. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam air yang didekatkan agar membentuk bunga api. Di sini akan terbentuk percikan-percikan ya, bunga api itu maksudnya. Terus ada loncatan bunga api menyebabkan bahan elektroda teruapkan membentuk atom-atom dan larut dalam medium terdispersi. Nah, contohnya itu adalah pembuatan sol perak untuk cara busur listrik Burdick. Nah, bisa dilihat nih dari gambar. Tuh, di sini ada dua arus. Di sini menggunakan arus listrik ya. Di sini ada dua elektroda logam. Nah, di sini ini adalah bunga api listriknya atau percikan-percikannya. Untuk cara busur listrik Burdick. Terus yang ketiga ada cara homogenesis. Nah, pada cara ini nanti partikel besar tuh akan diperkecil nih dengan cara dilewatkan melalui lubang berpori dengan tekanan tinggi sehingga berukuran koloid. Nah, contohnya itu adalah pembuatan susu. Nah, bisa dilihat nih di gambar. Di sini tuh ada suatu corong ya. Nanti tuh di sini misalkan zatnya dimasuki nih ke dalam corong, nanti di sini tuh ada gelas penggerus, nanti digerus, nanti bisa partikelnya itu akan menjadi lebih kecil gitu, lebih kecil terus nanti masuk ke di sini ada stratornya, terus di sini juga ada lubang berporinya, nanti bisa dipisahin kayak gitu, bisa memisah yang ini mungkin yang hasil udah ukurannya udah sesuai koloid, nanti masuk ke sini yang ininya sisanya. Untuk homogenesis ya, contohnya adalah pembuatan susu. Sedangkan yang untuk cara peptisasi itu adalah pemecahan partikel suspensi dengan cara kimia, kemudian menambahkan ion-ion sejenis yang dapat diabsorpsi oleh partikel-partikel koloid sampai koloid menjadi stabil. Nah, contohnya adalah tanah lempung nih akan menjadi partikel berukuran koloid setelah penambahan NaOH dan didispersikan ke dalam air. Contoh peptisasi. Jadi ada 4 cara untuk metode dispersi ya, ada cara mekanik, cara busur listrik Burdick, cara homogenesis, dan cara peptisasi. Lanjut ya. Metode yang kedua adalah metode kondensasi. Nah, pada metode ini adalah ion-ion atau molekul nih yang berukuran sangat kecil atau berukuran larutan sejati, nanti itu akan diperbesar menjadi partikel-partikel berukuran koloid. Bedanya dengan metode dispersi, pada metode dispersi adalah ukuran yang besar menjadi ukuran koloid, sedangkan metode kondensasi adalah dari yang ukuran kecil menjadi ukuran koloid. Begitu. Nah, ada 3 macam reaksi yang dapat menghasilkan koloid, yaitu ada reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi metatesis. Nah, ini untuk penjelasannya. Pertama ada reaksi hidrolisis. Contohnya di sini ada besi 3 klorida. Nah, jika dilarutkan dalam air akan mengionisasi air membentuk ion OH- dan H+. Nah, ion-ion OH- ini akan bereaksi dengan besi 3 klorida membentuk besi 3 hidroksida. Seperti itu. Ini cara hidrolisis ya. Karena dia ada proses mengionisasikan air.
menjadi ion-ionnya. Ini untuk hidrolisis. Nah, yang kedua adalah reaksi redoks. Nah, contohnya adalah sol emas nih, dapat diperoleh melalui reduksi emas 3 sulfat, emas 3 klorida dengan formalin. Nah, bisa dilihat nih, ada persamaan reaksinya sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 AuCl3 ditambah dengan CH4O dan ditambahkan dengan 3H2O atau air ya. Nanti akan menjadi 2AU ditambah 6HCl tambah CH4OH. Nah, bisa dihitung nih perubahan redoksnya. Misalkan di sini ya nanti kenapa disebut reaksi redoks, karena di sini ada perubahan bilangan oksidasi ya. Terjadi perubahan bilangan oksidasi di sama reaksi berikut. Makanya mereka termasuk ke dalam reaksi redoks karena adanya perubahan bilangan oksidasi atau ada perubahan biloks gitu antara yang di kanan dengan yang di kiri. Lanjut, ini ada yang ketiga adalah reaksi metatesis. Nah, pada reaksi metatesis nih, misalkan kita ada ke dalam larutan nih, larutan natrium tiosulfat, ditambahkan nih larutan asam klorida yang terbentuk partikel berukuran koloid. Nah, persamaan reaksinya sebagai berikut, ada Na2S2O3 itu adalah natrium tiosulfat ditambah dengan HCl atau asam klorida. Nanti akan menjadi NaCl ditambah H2SO3 dan S. Nah, partikel berukuran koloid terbentuk akibat belerang beragregat sampai membentuk koloid, membentuk sol belerang. Ini karena diakibatkan adanya dihasilkan agregat ini belerang ya atau es pada persamaan reaksinya ketika mencampurkan natrium tiosulfat dengan asam klorida, itu untuk reaksi metatesis. Nah, bisa dilihat nih kesimpulan dari ini ya, kesimpulan pada pembuatan koloid ya. Di sini ada misalkan nih ada partikel berukuran koloid nih. Ini untuk dispersi sendiri kan tadi Ibu bilang dispersi itu dari ukuran partikel suspensi atau ukuran yang besar gitu ya, berubah menjadi ukuran yang berukuran koloid. Sedangkan untuk kondensasi itu tuh dari partikel berukuran larutan atau yang partikel dengan ukuran yang kecil menjadi ukuran koloid kayak gitu. Beda ya, dua metode itu atau dua cara itu berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada peran koloid. Nah, ini adalah contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari nih. Bisa dilihat nih, ada gambar foam atau busa. Di sini juga ada spray ya. Atau ini, kayaknya seperti baygon mungkin ya. Nih, maaf Ibu nyebut merek. Di sini ada agar-agar, di sini ada es krim, di sini ada susu, di sini ada coklat, di sini ada batu apung. Nah, nanti untuk tugas dari materi sistem koloid, kalian buat video ya, buat video misalkan video pembuatan agar-agar di rumah ya. Nanti kalian dijelaskan nih di dalam videonya pada proses pembuatan agar-agar itu termasuk koloidnya, koloid apa kayak gitu. Terus sebagai pendispersinya apa, dispersinya apa, seperti itu ya. Nanti kalian bisa jelaskan di videonya. Nah, untuk penguploadan videonya boleh lewat YouTube, boleh lewat Instagram, terus atau boleh lewat Google Drive. Tapi nanti linknya kalian kirim ke Google Classroom ya, biar Ibu cek kalian bikin video atau tidak, kayak gitu. Oke ya. Nah, sekian untuk materi terkait materi sistem koloid. Ibu harap kalian paham terkait materi sistem koloid. Kalau memang masih belum paham, boleh ditanyakan di Google Classroom atau mungkin kalian bisa membaca dari berbagai referensi. Semoga kalian tetap sehat. Selamat Lebaran ya, walaupun mungkin ini nggak tahu tayangnya kapan, jadi selamat Lebaran. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.